kasus gadis penjual gorengan yang bernama Nia Kurniasari. Kasusnya waktu itu ramai banget dibicarakan di media sosial karena memang banyak yang bersimpati kepada Nia, si gadis penjual gorengan yang selama hidupnya dia dikenal sebagai sosok yang pintar dan pekerja keras. Nah, namun sedihnya dia harus berakhir dengan sangat tragis karena ulah seorang pelaku yang bernama Indra Setiawan. Ya, mungkin buat kalian yang belum mengikuti kasusnya boleh nonton video gue yang ini. Nah, di sana nanti kalian bakal ngerti alur ceritanya. Nah, buat kalian yang sudah pernah menonton dan sudah pernah mengikuti alurnya, hari ini kita bakal membahas lagi nih tentang perkembangan dari kasus Nia ini. Tetapi ini tidak lagi berhubungan dengan kronologinya karena semuanya tuh sudah selesai gitu ya. Di video kali ini kita bakal membahas mengenai fenomena yang terjadi di makamnya Nia. Karena sekarang tiba-tiba aja nih banyak orang-orang yang berziarah ke makamnya Nia dan ini menjadi problem baru. Nah, kenapa bisa? Bukannya berziarah itu adalah sebuah perbuatan yang positif atau baik, mendoakan orang yang sudah meninggal agar mendapatkan pahala gitu kan. Nah, tapi kali ini ziarahnya itu agak sedikit berbeda, geng. Seperti yang kita tahu ya, kalau di negara kita ini ada beberapa orang yang mengkeramatkan makam-makam orang tertentu, yang mengkeramatkan makam-makam ya orang-orang penting misalkan. Dan bahkan hal-hal seperti ini sudah menjadi objek wisata agama gitu. Nah, alasan mereka menjadikan makam sebagai tempat berziarah itu untuk mendapatkan berkah. Dan ini benar-benar aneh banget. Fenomena ini ternyata terjadi juga kepada Nia. Dan ini semua berawal karena cerita dari kehidupannya Nia yang begitu inspiratif gitu ya. Karena selama hidup kisahnya itu benar-benar positif ya kan. Dia pintar, dia pekerja keras, sayang pada keluarganya. Nah, tiba-tiba banyak orang-orang yang membuat cerita yang salah satunya adalah mengatakan kalau makamnya Nia ini berbau wangi. Sampai pada akhirnya banyak orang yang berziarah ke sana dan meminta doa di makam tersebut. Bukannya berdoa untuk Nia, tapi meminta doa untuk mereka sendiri di makamnya Nia untuk mendapatkan keberkahan. Nah, ini kan sudah masuk ke dalam musyrik gitu ya, menduakan Tuhan. Nah, terus nggak sampai di situ aja, geng. Banyak para peziarah ini yang sampai mendatangi rumahnya Nia dan juga berdoa di sana. Yang paling parahnya lagi adalah ada yang sampai berdoa di tempat di mana Nia pertama kali ditemukan, yaitu lubang tempat Nia dikubur di sana oleh si pelaku yang bernama Indra. Nah, ini benar-benar sebuah kesesatan, geng. Hari ini kita bakal bahas tentang hal itu. Dan pembahasan kita juga bakal berlanjut nanti dengan beberapa fenomena lain. Salah satunya makam Nia yang tiba-tiba dijadikan tempat untuk syuting video klip, terus dibuatkan lagu dan katanya akan segera difilmkan. Nah, menurut kalian gimana nih, geng, tentang rencana seperti itu? Apakah ini wajar atau ini berlebihan? Nah, sekarang langsung aja kita bahas secara lengkap tentang fenomena ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan ketika makam Nia menjadi lokasi ziarah. Jadi, geng, kasus Nia yang ditemukan meninggal dunia ini tentu menjadi sebuah kabar duka yang mendalam. Gak cuma bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang ada di sana dan juga masyarakat Indonesia karena beritanya viral. Nia ini dikenal sebagai sosok yang selalu bekerja keras dan mengejar pendidikannya. Dia rela mencari uang, menjual gorengan untuk bisa menyambung hidup dan juga mengejar cita-citanya. Nia itu dikenal sebagai sosok yang baik kepada siapa aja dan sering membantu teman-temannya, termasuk dia sampai rela meminjamkan uang kepada temannya, padahal dia sendiri juga membutuhkan uang tersebut. Nah, jadi orangnya sebaik itu. Terus singkat cerita, setelah kejadian yang naas ini dan Nia pun ditemukan, nah dia akhirnya dimakamkan secara layak oleh pihak keluarganya. Setelah dia dimakamkan, tiba-tiba aja banyak orang yang mendatangi makamnya Nia. Nah, ini mungkin pada awalnya karena kasusnya itu viral gitu ya. Nah, jadinya banyak orang yang bersimpati datang ke makamnya untuk sekedar mendoakan pada awalnya. Di awal-awal itu ya nggak ada yang aneh. Banyaknya orang yang datang di sana itu adalah sebuah hal yang wajar
tersebar karena ini viral dan itu malah positif untuk didoakan. Tapi ada sebuah hal yang membuat kedatangan para peziarah ini ke makam Nia itu agak sedikit berbeda. Nah, jadi banyak banget nih geng ya video-video yang merekam dan tersebar sampai viral tentang kegiatan ziarah yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai daerah yang datang ke sana, tapi agak sedikit melenceng cara mereka berziarah. Salah satunya nih ya, gue menemukan sebuah video TikTok yang memperlihatkan ada seorang anak yang datang ke sana dan menirukan suara Nia ketika menjual gorengan. Nah, entah untuk apa hal tersebut dilakukan. Apakah kegiatan ziarah ini benar-benar untuk berdoa ke sana atau hanya untuk mengobati rasa penasaran netizen doang? Sehingga ada momen di mana suara Nia ketika masih hidup sampai ditiru seperti itu. Terus yang lebih gilanya lagi adalah orang-orang yang datang di sana itu bukan cuma orang dari kota Padang, tapi sampai keluar kota dan bahkan sampai ke luar negeri. Jadi ada orang Singapura, orang Malaysia yang datang berkunjung ke sana, yang datang berkunjung ke makam Nia tersebut. Dan ketika ditanya, niat mereka ya ingin mendoakan Nia. Namun setelah itu barulah tersebar banyak isu nih geng, kalau makam Nia ini ternyata dikabarkan berbau wangi. Dan karena itulah banyak orang yang menganggap kalau ini seperti mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang jadi penasaran untuk membuktikan apakah benar makamnya Nia ini berbau wangi atau enggak. Dan di saat itu orang-orang semakin berbondong-bondong, jumlahnya udah gak karuan lagi. Mereka datang untuk membuktikan bau wangi dari makamnya Nia. Terus geng, ada sebuah akun X dengan username KemenPerinRI yang membuat sebuah tweet serta sebuah video yang memperlihatkan para peziarah yang datang ke makam Nia ini sembari menaburkan bunga di atas makamnya. Dan menurut akun tersebut wajar kalau makamnya Nia ini wangi karena ya banyak orang yang menaburkan bunga di sana, banyak orang yang menyiramkan air wangi atau wewangian di atas kuburannya Nia. Makanya makamnya itu jadi wangi. Kalian bisa lihat sendiri dari foto ini geng. Banyak banget geng, bunga-bunganya atau kembang-kembangnya itu sampai bertumpuk tinggi gitu geng. Jadi gimana nggak wangi makamnya? Dan ramainya peziarah ini nggak cuma ada di makamnya aja, tapi banyak yang mendatangi rumahnya Nia dan menjadikan rumah Nia sebagai napak tilas. Kalau kita perhatikan, ini sudah menjadi seperti apa ya, tempat wisata. Rumah Nia udah mirip kayak museum yang didatangi oleh banyak orang. Orang-orang di saat itu datang ke sana itu karena penasaran, ingin melihat kamarnya Nia atau kamar tidurnya Nia. Sampai bahkan ada yang mendatangi lubang di mana tempat Nia pertama kali ditemukan, tempat di mana Nia dikuburkan oleh si pelaku. Nah, mereka sampai berdoa di lubang tersebut. Padahal nih ya, kalau dilihat dari fotonya, di sekitar lubang itu masih dipasang garis polisi. Jadi seharusnya tempat tersebut masih menjadi tempat penyelidikan, belum boleh didekati oleh masyarakat. Terus geng, selain itu juga ada sebuah grup Facebook yang bernama Nia Kurniasari Lovers dan mengenang Nia Kurniasari Padang. Yang mana grup ini itu mengumpulkan orang-orang yang bersimpati atau yang ingin mendoakan Nia. Malah Nia ini sekarang punya fansnya setelah meninggal. Bahkan yang lebih gilanya bukan cuma fans gitu. Ada yang membuat merchandise berupa hoodie dengan desain foto Nia dengan tulisan Nia Kurniasari Kekasih Allah. Yang nantinya merchandise itu hasil penjualannya bakal disumbangkan ke keluarga Nia. Nah, sebenarnya kalau yang ini tuh positif ya. Ini positif banget karena ya mau bagaimanapun juga keluarga Nia kan sedang berduka. Nia ini tulang punggung keluarga. Ya dengan adanya inisiatif membuat merchandise seperti ini, orang-orang yang membeli ya secara tidak langsung bersedekah gitu. Ini juga bakal meringankan beban keluarga. Tapi yang gak masuk akalnya adalah ketika para peziarah itu geng. Para peziarah ini datang ke sana dengan niat ingin berdoa atau ya niatnya mungkin kalau kita tanya ke mereka, mereka bilang mereka mau mendoakan Nia. Padahal kalau kita berbicara mendoakan itu kan bisa dari mana aja. Gak harus sampai berdoa di lubang tempat dia pertama kali ditemukan. Itu kan sudah terlalu berlebihan. Harusnya ketika sampai ke makamnya Nia, berdoa di sana itu sudah cukup, atau datang ke rumahnya, berdoa di sana sudah cukup. Tapi lubang tempat di mana dia ditemukan pertama kali itu kan masih disegel, itu masih ada garis polisi dan nggak boleh disentuh, nggak boleh dirusak. Ya inilah minimnya pengetahuan masyarakat kita. Nah, dan juga ada sedikit hal yang berlebihan dari tulisan di merchandise hoodie untuk Nia ini, yaitu ada tulisan Nia Kurniasari Kekasih Allah. Nah, banyak orang yang mengkritik gitu ya. Ini kok terkesan kayak dianggap setara sama Rasul gitu, dianggap setara sama Nabi gitu kan. Makanya banyak orang yang salah paham dengan tulisan tersebut. Nah, tapi ya semuanya kembali kepada kalian, geng. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian itu melanggar, berlebihan, atau gimana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Nah, namun geng, ramainya para peziarah yang datang ke makam Nia ini tentunya membawa dampak yang positif bagi masyarakat sekitar karena membuka peluang usaha bagi mereka. Banyak warga yang menjual makanan ringan dan minuman yang nantinya bisa dibeli oleh para peziarah dan lain-lain lah, sampai tukang parkir mungkin. Nah, jadi fenomena ini atau momen ini mungkin bisa menjadi sumber rezeki yang baru bagi masyarakat di sana. Jadi, meskipun menyisakan luka yang mendalam atas tragedi yang menimpa Nia, tapi fenomena banyaknya peziarah yang datang ke makamnya menjadi berkah tersendiri. Meskipun kalau kita lihat sekilas, memang ziarah ke makam Nia ini menjadi sebuah aktivitas yang positif atau baik, tapi sebenarnya makam Nia yang dijadikan sebagai sebuah lokasi ziarah itu menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang, geng. Sebagian masyarakat menganggap kalau kegiatan tersebut dinilai berlebihan, apalagi kalau ziarah ke makam Nia ini dikaitkan dengan kebiasaan ziarah ke makam wali atau ke makam habib atau ke makam tokoh-tokoh agama yang lain. Nah, banyak yang takut kalau niat baik ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang melakukan praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti misalkan meminta doa atau meminta pertolongan di makamnya Nia, atau ada orang yang nantinya pasang tarif kalau mau berdoa di makam Nia kamu harus bayar sekian nanti dapat berkah. Itu kan udah masuk ke dalam penipuan gitu, yang mana ini semua juga adalah bagian dari musyrik atau syirik, geng. Nah, jadi ini bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Nah, terus geng, kekhawatiran ini tiba-tiba menjadi kenyataan. Tiba-tiba bener aja gitu. Nah, gua menemukan salah satu komentar dari netizen dari akun X yang bernama @axbaklapau yang mengatakan kalau kuburannya Nia ini juga ternyata dijadikan tempat untuk memohon hajat. Wah, udah kacau nih. Dan netizen tersebut ternyata tinggal di kabupaten yang sama dengan Nia, dan dia mengatakan kalau di sana itu banyak sekali orang yang live TikTok menganggap Nia ini sebagai walinya Allah dan berdoa di makamnya Nia. Nah, yang begini-begini nih yang membuat citra dari sebuah agama, ya terkhususnya kalau yang sedang kita bahas adalah agama Islam, itu akan tercoreng. Orang-orang bodoh yang tidak mempelajari agama dengan sebenar-benarnya, ya kan? Hanya kayak halu doang. Nah, tiba-tiba nanti umat muslim yang lain terkena imbas, terkena celaannya. Nah, masalahnya nih, geng ya. Orang-orang ini tuh bukan mendoakan Nia, tapi mereka malah mendoakan diri mereka sendiri yang kayak meminta meminta keberkahan sama makhluk halus gitu. Tapi medianya itu si Nia. Mereka menganggap Nia ini sudah jadi arwah, sudah jadi makhluk halus, dan mereka bisa meminta tolong kepada Nia. Dan bentuk doanya itu macam-macam. Ada doa yang pengen punya keturunan, ada doa yang pengen punya jodoh, ada yang pengen kaya, dan bahkan nih ya kabarnya ada juga yang mendoakan supaya kedua orang tuanya bisa rujuk kembali. Apa hubungannya sama orang yang udah meninggal gitu kan? Jadi benar-benar mirip seperti ziarah ke makam-makam wali atau makam habib gitu, geng. Orang-orang menganggap berdoa di makam wali, berdoa di makam habib, yang mana bentuk doanya itu adalah untuk diri sendiri, itu adalah sebuah hal yang sakral, sebuah hal yang benar-benar bakal dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggak begitu konsepnya. Ya, kita ke makam seseorang, mau dia habib, mau dia wali, mau dia Nia si penjual gorengan, yang kita doakan adalah maitnya gitu. Yang kita doakan adalah orang yang ada di dalam kubur, bukan diri kita sendiri. Dan ada kabar yang mengatakan kalau di lokasi penemuan Nia juga akan dibuatkan sebuah tugu atau monumen dengan tujuan sebagai penghormatan atas meninggalnya Nia. Gimana tuh, geng? Menurut kalian terlalu berlebihan gak? Karena kan kalau kita pikir-pikir ya, kejadian seperti ini ya, orang yang meninggal dunia karena kasus kriminal di Indonesia tuh banyak banget. Bahkan bisa gue bilang setiap hari minimal ada 1 atau 2 bahkan 3 kejadian. Kalau kalian gak percaya, kalian boleh nonton nih di channel kita yang satu lagi, namanya Kata Pena by Kamar Jerry. Di sana kita bercerita tentang semua kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, dan setiap harinya kita menemukan 2-3 kasus. Jadi kasus penghilangan nyawa itu selalu ada. Nah, jadi makanya nih, menurut kalian agak berlebihan gak ketika kasusnya Nia ini malah akan dibuatkan tugu atau monumen dengan tujuan sebagai penghormatan bagi si korban yang bernama Nia? Coba tinggalkan komentar di bawah. Terus geng, ada netizen lain yang memberikan pendapat kalau fenomena mengkultuskan atau mengkeramatkan seseorang atau kuburannya gitu ya, itu adalah sebuah hal yang masih sangat jarang terdengar di Sumatera Barat atau Padang. Bahkan bisa dikatakan ya sepulau Sumatera masih jarang banget ada hal yang kayak gini. Ya walaupun ada beberapa tempat, mungkinnya ada beberapa daerah yang masih suka mengkeramatkan kuburan. Tapi ini kalau di Sumatera benar-benar jarang banget, geng. Karena praktik seperti ini biasanya banyak terjadi ya di Pulau Jawa. Karena memang ada budaya yang
yang bersangkutan dengan hal itu, yaitu budaya animisme gitu geng. Tapi menurut akun Asbak Lapau tadi, memang pada awalnya tujuan orang-orang yang datang ke makamnya Nia ini karena bersimpati dan ingin mendoakan Nia. Nah tapi lama-kelamaan banyak orang yang menyelewengkan hal tersebut, dan orang-orang itu hanya sebagian kecilnya atau bisa dikatakan oknum-oknum yang malah mengkeramatkan makam Nia dan menjadikan makamnya sebagai tempat berdoa. Terus geng, ada juga netizen lain yang memberikan komentar kalau daerahnya Nia itu lazimnya memang mengkultuskan atau mengkeramatkan makam. Bahkan ada agenda tahunan untuk ziarah ke kuburan untuk meminta doa. Nah jadi bisa dikatakan tuh ya semacam tradisi lah di daerah tempat tinggalnya Nia. Nah namun di dalam hal ini jujur aja gue nggak tahu nih, ini benar nggak nih di daerah tempat tinggalnya Nia nih. Mungkin ada kalian yang tinggal di daerah yang sama, apakah benar di daerah tersebut punya tradisi seperti ini, mengkeramatkan makam, terus ada agenda tahunan untuk ziarah ke kuburan dan meminta doa di sana, atau ini hanya sebuah karangan dari netizen? Coba tinggalkan komentar di bawah. Lalu sejauh ini geng, bagaimana menurut pendapat kalian? Apa kalian setuju dengan para peziarah ini atau enggak? Karena kita juga nggak bisa menyalahkan kalau banyaknya orang yang datang ke sana karena bersimpati dengan apa yang menimpa Nia gitu ya. Nah tapi memang hal tersebut menjadi sebuah kesalahan ketika mereka datang ke sana untuk meminta pertolongan sampai ada upaya untuk mengkeramatkan makam tersebut. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan nih geng. Kalau makamnya Nia ini nggak cuma dijadikan untuk lokasi ziarah lalu meminta doa di sana, meminta keberkahan di sana, tapi juga ada yang sampai syuting video klip di sana. Jadi ibaratnya nih kasusnya Nia ini sudah diangkat menjadi lagu. Dan gak sampai di situ aja. Kabarnya kasus Nia ini akan diangkat menjadi film seperti kasusnya Vina Cirebon sepertinya. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ketika makamnya Nia dijadikan untuk lokasi syuting dan akan segera diangkat menjadi sebuah film. Jadi geng, masih belum cukup dengan makam, rumah, serta lubang tempat ditemukannya Nia menjadi lokasi wisata dan bahkan sampai menjadi tempat untuk berdoa lah gitu ya. Tiba-tiba ada lagi nih geng, yang mana ini bakal bikin kalian lebih geleng-geleng lagi. Yaitu ketika ada orang yang menjadikan makamnya Nia ini sebagai lokasi untuk syuting video klip. Dan hal ini dilakukan oleh seorang penyanyi Minang yang bernama Misra Molai. Nah penyanyi ini duduk di sebelah makamnya Nia dengan sesekali memegang nisan makamnya tersebut sembari memutar musik dengan suara yang cukup kencang. Gue nggak tahu nih geng, sebenarnya apakah hal tersebut etis dilakukan di area pemakaman dan menjadikan makam seseorang korban dari tindak kejahatan sebagai objek pembuatan video klip atau enggak? Dan apakah ini udah ada izin dari orang tuanya gitu kan? Gue pribadi menilai ini sih nggak etis gitu. Karena apa yang dialami oleh Nia ini adalah sesuatu yang sangat tragis. Jangan sampai kita orang yang masih hidup seperti tidak menghormati orang yang menjadi korban. Bahkan ya tidak menghormati keluarganya gitu. Sudah seharusnya ya mereka membiarkan Nia beristirahat dengan tenang. Kalaupun harus datang ke makamnya ya mendoakan Nia gitu, mendoakan almarhumah Nia, dan bukan untuk memanfaatkan apa yang sudah terjadi kepada Nia untuk kepentingan serta keuntungan pribadi. Ya kasihan Nianya gitu, kasihan keluarganya. Atas perbuatan si penyanyi ini, si penyanyi yang bernama Misra Molai ini mendapatkan kritikan dari netizen yang menilai kalau dia benar-benar nggak menghormati almarhumah Nia serta keluarganya. Apalagi katanya dia itu syuting di sana tanpa ada izin dari pihak keluarga ternyata. Nah, gue mendapatkan sebuah informasi dari sebuah video TikTok yang memperlihatkan kalau si penyanyi yang bernama Misra Molai ini kabarnya sudah meminta izin kepada Bu Eli. Nah, Bu Eli ini adalah ibu kandungnya Nia. Di video tersebut terlihat Misra Molai ini dan Bu Eli itu saling merangkul dan terlihat akrab. Dari video tersebut kita juga bisa melihat sendiri geng kalau Misra Molai ini nggak cuma syuting di makamnya Nia, tapi dia juga syuting di sebelah rumahnya Nia dengan menggunakan pakaian adat. Dari video ini netizen yang tadinya menyalahkan Misra Molai itu jadinya berbalik menyalahkan Eli, yaitu ibunya Nia, karena sudah memberikan izin kepada si penyanyi tersebut dan menilai kalau Bu Eli ini hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan simpati dari orang-orang. Nah ini netizen juga gokil juga gitu ya, tuduhannya benar-benar nyelekit gitu. Ibunya Nia, Bu Eli ini kan sedang berduka. Ya kalau misalkan memang ada sedikit keuntungan dari orang yang mencoba untuk membuat sebuah karya untuk si Nia, kayaknya ya gimana ya, gue takut juga sih netizen sih lawannya ya. Tapi ya sudah, menurut kalian bagaimana geng? Apakah etis untuk dilakukan atau tidak? Apakah ibunya Nia ini salah sudah memberikan izin kepada si penyanyi itu atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.
Berbeda dengan sang ibu yaitu Bu Eli tadi, ayah dari Nia yaitu yang bernama Pak Asril justru memberikan respon yang sebaliknya. Nah, beliau merasa dia ini nggak terima kalau makam anaknya itu dijadikan tempat untuk membuat video klip. Karena menurut beliau sebagai ayah, dia nggak suka ketika makam anaknya itu menjadi tempat yang tidak semestinya gitu. Nah, padahal si penyanyi Misra Molay ini sudah minta izin ke ibunya Nia, tapi di satu sisi lain ayahnya itu nggak izinin, nggak terima. Tolong Anda jangan menyanyi di atas kuburan anak saya. Saya mohon pada Anda, jangan Anda bernyanyi-nyanyi di atas makam anak saya. Ya memang seharusnya sebagai orang tua kalau makam anaknya dijadikan tempat syuting ya wajar aja merasa keberatan. Tapi yang jadi pertanyaannya apakah si penyanyi ini sudah meminta izin kepada kedua belah pihak atau belum? Ya kalau misalkan izinnya cuma ke ibunya Nia ya kayaknya kurang etis kalau ayahnya tidak dilibatkan gitu kan. Nah lalu geng, setelah hebohnya video klip tersebut kemudian ada sebuah lagu yang dibuat untuk mengenang Nia ini geng. Judulnya itu adalah Nia Anak Surga. Lagu ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Erwin Chan dan dinyanyikan oleh salah satu peserta dari Dangdut Akademi 5 yang bernama Caca. Nah, lagu ini dirilis pada tanggal 22 September tahun 2024 melalui sebuah channel YouTube yang bernama 45 KYA Musik Pro. Di deskripsi video tersebut tertulis kalau lagu ini diambil dari kisah nyata dari si Nia sendiri dan lagu ini juga sudah mendapatkan izin serta dukungan dari keluarga Nia. Kalau kalian mau dengar lagunya, kalian bisa cek sendiri di YouTube, lagunya udah ada di sana. Dan walaupun sudah ditulis kalau lagu ini sudah mendapatkan izin dari keluarga Nia, ternyata lagu Nia Anak Surga ini menuai pro dan kontra bagi netizen. Ada yang berpendapat kalau apa yang terjadi kepada Nia ini sungguh luar biasa. Bahkan saat dia sudah meninggal dunia, Nia masih bisa mengangkat derajat keluarganya. Dengan banyaknya simpati orang-orang, munculnya karya-karya tentang dirinya dia gitu. Jadi sebagian netizen menganggap kalau keluarganya malah kecipratan rezeki. Nah tapi geng, ada juga yang kontra. Ada yang merasa kayaknya kurang tepat dan kurang berempati dan hanya mencari keuntungan dari apa yang terjadi kepada Nia dengan munculnya lagu ini. Ada juga yang mengatakan kalau dibuatnya lagu ini itu menjadi sebuah cara bagi produser yang dianggap tidak tahu malu. Nah ini netizen nih anggap ya, bukan gue nih. Jadi produsernya itu dianggap oleh netizen itu tidak tahu malu dengan memanfaatkan kasus Nia untuk mendapatkan atensi agar lagunya bisa terkenal. Ya mungkin mengingat ya nama Nia ini atau kasusnya Nia ini sedang viral. Lalu geng, apa yang dialami oleh Nia ini kabarnya akan dibuatkan film juga. Sama seperti filmnya Vina di waktu itu, tapi kali ini sutradaranya berbeda. Untuk film yang akan mengangkat cerita dari Nia ini akan disutradarai oleh Aditya Gumai. Nah, sampai ada audisi untuk castingnya untuk mencari pemain di dalam film tersebut. Di Instagram pribadinya, Aditya Gumai selaku sutradara itu menulis kalau dia beserta timnya sudah melakukan riset selama 4 hari di tempat tinggalnya Nia, kemudian mewawancarai banyak pihak mulai dari keluarganya Nia, gurunya, sampai pelaku juga diwawancara yaitu yang bernama Indra. Gak seperti film Vina yang bertemakan horor, tapi film Nia ini nantinya akan menggunakan konsep drama dan berharap kalau film ini akan menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama untuk mengenal sosok Nia ketika dia masih hidup, yang mana kan dia dirumorkan sebagai anak yang sangat positif, baik gitu ya. Selain itu, si sutradara ini juga berkeinginan untuk membangun rumah tahfiz Quran Nia Kurniasari dari sebagian hasil penjualan film itu nanti. Ya tujuannya mulia banget gitu. Nah seperti lagu Nia Anak Surga, rencana pembuatan film ini justru akan mengundang kontroversi juga sebenarnya. Karena seperti yang terjadi pada filmnya Vina, banyak yang menilai kalau dibuatnya film seperti ini itu dianggap tidak menghormati sosok dari almarhumah. Dan tetap banyak yang menganggap kalau hal-hal seperti ini hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Oke, kalau itu kan anggapan netizen. Terus gimana dengan reaksi keluarga Nianya sendiri? Apakah mereka sama seperti itu? Ya, seperti yang ditulis oleh Aditya. Keluarga Nia itu sudah memberikan dukungan penuh terhadap proyek film yang akan dijalankan oleh Aditya. Kakak dari Nia yang bernama Rini Mahyuni itu mengatakan kalau Aditya sudah 2 kali datang menemui keluarga Nia untuk membahas mengenai pembuatan film tersebut. Dan keluarga Nia sendiri berharap dengan adanya film ini bisa menginspirasi serta mengambil hikmah dari kasus yang menimpa Nia ini. Cuma nggak semua netizen memiliki pandangan yang sama. Justru masalah yang terjadi
terjadi yang dialami oleh Nia ini bisa dialami oleh siapa saja dan membuat lagu atau film bukanlah sebuah solusi menurut netizen nih. Nah, ini bukan sebuah jalan untuk bisa menyelesaikan permasalahan seperti kasusnya Nia. Hal ini disebabkan banyak yang berkomentar yang mengatakan nih, kasus Nia ini justru disebabkan karena kurangnya ruang atau lingkungan yang aman bagi perempuan. Sehingga yang seharusnya dilakukan ya mungkin dengan membentuk sebuah kesatuan keamanan di daerah-daerah sepi dan juga daerah-daerah rawan untuk selalu mengadakan patroli sebagai bentuk preventif agar tidak ada lagi kejahatan yang terjadi di sana. Karena kan yang namanya kejahatan itu terkadang bukan hanya terencana, tetapi ketika ada kesempatannya. Ya salah satu contohnya ketika kejadian ini menimpa Nia. Si penjahat tersebut melihat adanya sebuah kesempatan. Nah, dengan demikian, banyak yang menyarankan bukan dengan membuat sebuah lagu atau film atau sampai mengkeramatkan makam Nia yang dirasa itu nggak etis, bahkan cenderung meromantisasikan apa yang dialami oleh Nia ini sebagai solusi. Tapi justru mencari solusi lain yang mungkin lebih bersimpati dan berempati kepada almarhumah. Nah, itu menurut komentar dari netizen, geng. Nah, sampai sejauh ini, kalian bisa lihat sendiri ya, geng. Ya, beginilah masyarakat kita. Beginilah yang terjadi. Ketika ada sebuah kasus viral, orang sekarang bukannya berlomba-lomba untuk koreksi diri, bukan berlomba-lomba untuk mendoakan, tapi justru berdoa-doa untuk mencari celah untuk bisa mencari keuntungan dari sana. Nah, ini sangat menyedihkan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir nih, geng. Di pembahasan terakhir ini, gue bakal membahas tentang perkembangan baru di dalam kasus ini, yang mana ternyata ditemukan tersangka yang baru saja terungkap dari kasus yang dialami oleh Nia. Dari berita terbaru yang gue dapatkan nih, geng, dikatakan ada seseorang yang bernama M. Jailani. Nah, dia ini adalah paman dari Indra Septiawan yang merupakan tersangka utama di dalam kasus ini. Nah, kenapa bisa pamannya Indra ini yang bernama Jailani ini bisa menjadi tersangka juga? Ternyata berdasarkan pengembangan dari kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, polisi menemukan fakta baru, geng. Jadi pada saat Indra ini mencoba untuk melarikan diri, Jailani itu dikatakan membantu Indra di dalam pelariannya. Menurut keterangan dari Kapolres Padang Pariaman yang bernama AKBP Ahmad Faisal Amir, Jailani juga berusaha untuk menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa melindungi keponakannya ini. Nah, Pak Faisal juga mengatakan kalau peran dari Jailani adalah memberikan informasi kepada Indra mengenai rumah dari anggota keluarganya yang bisa dijadikan tempat untuk Indra bersembunyi dari kejaran polisi. Nah, makanya di awal kejadian ini banyak yang bingung, bagaimana bisa si pelaku yang bernama Indra ini bersembunyi di rumah kosong dan bagaimana dia tahu kalau rumah itu kosong. Nah, gimana caranya dia bisa masuk ke sana? Nah, ternyata semua ini ada bantuan dari pamannya sendiri. Dan untuk saat ini, pamannya tersebut yang bernama Jailani itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan polisi masih akan mengembangkan kasus ini. Karena pihak kepolisian meyakini ada kemungkinan kalau masih ada tersangka lain yang terlibat di dalam kasus tersebut. MJ alias D ini tersangka baru yang merupakan paman dari Indra Septiarman yang membantu tersangka utama. Dan sementara Indra, si pelaku utama, sudah melakukan adegan rekonstruksi yang dilakukan di 8 TKP yang ada di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di dalam rekonstruksi tersebut bisa dilihat, geng, bagaimana tindakan keji yang dilakukan oleh Indra kepada Nia. Dan di saat itu juga, Indra mempraktikkan kurang lebih 70 adegan yang benar-benar bikin merinding. Dimulai dari ketika Indra bersama dengan teman-temannya membeli gorengan Nia, sampai Indra melakukan aksi bejatnya dan berakhir menguburkan Nia. Rekonstruksi tersebut dilakukan di semua tempat yang disinggahi oleh Nia dan Indra, serta dilakukan dengan detail untuk bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dan adegan rekonstruksi tersebut, sosok Nia itu digantikan atau diperagakan oleh anggota kepolisian yang menggunakan sebuah boneka yang dipakaikan pakaian yang mirip dengan punyanya Nia di saat itu. Dan adegan pertama dimulai ketika Indra ini datang ke warung milik seseorang yang berinisial MJ yang berada di daerah Korong Pasagalombang, dan setelah itu Indra pun membeli kuota di sana. Nah, di lokasi tersebut Indra mengaku sudah memiliki niat jahat ingin meruda paksa Nia. Dan selanjutnya rekonstruksi dilakukan di TKP kedua serta TKP ketujuh yang berada di daerah Korong Pasasurau. Di dua TKP tersebut yang menjadi tempat untuk memberhentikan Nia dan meruda paksa Nia di sana. Nah, di TKP kedua ini Indra memperagakan berulang kali dengan adegan mulai dari berpapasan, memiting Nia, mengangkat tangannya hingga ke leher Nia. Nia yang kemudian tidak sadarkan diri kemudian digendong oleh Indra dan barulah dibawa ke atas
atas perbukitan yang berada di TKP ketiga. Di sana dia sempat menyeret Nia dan meruda paksanya. Setelah melampiaskan semuanya, Indra pun baru membawa Nia ke lereng perbukitan, serta pada saat itu Indra menduga kalau Nia memang sudah tidak bernyawa. Lereng perbukitan tersebut menjadi TKP keempat sampai keenam. Sementara di TKP tersebut, Indra kembali memperagakan bagaimana cara dia memperlakukan Nia dengan begitu kejam. Nah, semua adegan yang diperagakan tersebut benar-benar bikin merinding, geng. Dan setelah semuanya terjadi, Indra di saat itu barulah kembali ke warung milik MJ. Nah, menurut Pak Faisal, ada fakta baru yang ditemukan di lokasi rekonstruksi. Hanya saja belum bisa untuk diberikan detailnya lebih jauh karena pihak kepolisian masih harus menyelesaikan fakta-fakta yang ditemukan pada rekonstruksi tersebut. Nah, itu dia, geng, update dari kasus Nia yang saat ini bikin kita geleng-geleng kepala lah. Masa iya ada masyarakat yang mengkeramatkan kuburan seorang gadis biasa. Gadis biasa penjual gorengan, bukan siapa-siapa, hanya kebetulan semasa hidupnya dia baik gitu. Dan bahkan kekonyolan selanjutnya adalah ada yang berusaha untuk membuat lagu, video klip di makamnya Nia. Dan yang terakhir, atas pengembangan kasus ternyata ditemukan tersangka baru di dalam kasus ini. Gimana, geng, menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.